Loki, sang dewa tipu daya. Kali ini, kita akan membahas Loki, salah satu tokoh mitologi Nordik yang paling dikenal selain Dewa Thor, dan tentu saja, Loki terkenal berkat Marvel Universe. Selain itu berkat serial game God of War, jadi Loki makin banyak dikenal saat ini. Menurut mitologi Nordik, Loki ini sebenarnya bukan golongan dewa karena dia dari ras raksasa, cuman, karena Loki dekat sekali dengan Dewa Odin, makanya dia dianggap sebagai Dewa Aesir. Loki ini pandai sekali berbicara, pandai meyakinkan orang lain, pandai menipu, nakal dan juga cerdas, licik, cerdik yang melebihi semua penghuni Asgard. Dengan tipu muslihatnya Loki, bahkan seimbang dengan kebijaksanaan Dewa Odin. Tapi sayangnya Loki ini jahat, punya sifat iri dan dengki, dan memang, di Ragnarok nanti, hari kiamat dalam mitologi Nordik, Loki lah yang akan menjadi pemimpin para Jotun. Tapi karena kelicikan dan kecerdikan Loki itu, makanya dia bisa berada di Asgard, dan berada di antara para dewa-dewi Aesir. Walaupun kadang ada beberapa dewa yang mempertanyakan kesetiaan Loki, karena kelakuan Loki ini kadang-kadang membuat para dewa dalam kesulitan, tapi kadang-kadang menyelamatkan para dewa dari kesulitan juga. Dan sering membuat jengkel para dewa, pas lagi bencinya kepada Loki karena sudah membuat susah, tapi harus berterima kasih ke Loki karena sudah menyelamatkan para dewa dari kesusahan dan kesulitan. Terkadang ide-idenya Loki bisa menyelamatkan para dewa, makanya keberadaan Loki diterima di Asgard atau Aesir. Namun, tidak tahu bagaimana Loki ini bisa berada di antara para dewa-dewa di Asgard. Dan dari riset yang saya lakukan, nggak ada yang menjelaskan tentang keberadaan awal ia bisa di Asgard. Senjata utama Loki adalah kecerdasan dan kelicikannya. Dia jarang terlibat ke dalam pertempuran fisik. Oleh karena itu, penggambaran Loki dalam mitologi Nordik seringkali digambarkan tidak menggunakan senjata, namun dia mempunyai sepatu yang dapat membuatnya terbang, serta memiliki kemampuan untuk berubah wujudnya. Itulah salah satu kemampuan yang Loki miliki. Loki sendiri merupakan anak dari Laufey, Jotun wanita. Tetapi ada juga yang menyebutkan kalau Laufey ini adalah dewi, dan ayahnya Loki adalah Farbauti. Sedangkan istri Loki yang paling setia dan cantik adalah Sigyn. Mereka berdua mempunyai anak yaitu Navi dan Vali. Namun, ada perbedaan versi tentang dua anak Loki. Beberapa catatan yang mengatakan bahwa Vali bukanlah anaknya Loki, namun Vali merupakan anak Dewa Odin. Tetapi, versi kunonya mengatakan bahwa Vali adalah anaknya Loki, yang nantinya, Vali akan diubah wujudnya dengan Dewa Isir menjadi serigala, dan dia akan membunuh saudara kandungnya sendiri yaitu Navi. Yang mana, ususnya Navi yang sudah mati ini, dipakai untuk mengikat Loki ke sebuah batu. Selain Sigyn, Loki memiliki istri lain, yaitu Angerboda, yang mana mereka berdua memiliki 3 anak yaitu, ular Jormungand, serigala Fenrir, dan Hel penguasa alam kematian. Ini adalah anak-anak Loki yang dilahirkan oleh Angerboda dari ras Jotun, dan anak-anak Loki inilah yang akan menjadi musuh besar para dewa. Oke, jadi suatu hari di Aula Asgard sedang ada pesta yang disiapkan oleh Fimafeng dan Eldir. Mereka berdua adalah budak Aesir. Dewa-dewi Aesir pun senang dengan pesta yang telah disiapkan oleh Fimafeng dan Eldir. Dewa-dewi Aesir pun terus memuji-muji mereka, dan itu membuat Loki iri dan cemburu. Dia tidak tahan mendengar pujian-pujian itu. Kecemburuan Loki berubah menjadi kemarahan dan dia membunuh Fimafeng, salah satu dari 2 budak Aesir. Loki pun kabur dan beberapa para dewa mengejarnya ke hutan. Tidak lama kemudian Loki pun balik lagi ke pesta yang tadi. Para dewa-dewi yang sedang berpesta itu pun auto diam karena melihat Loki kembali. Loki bukannya merasa bersalah dan menyesal karena telah membunuh Fimafeng. Dia malah minta tempat duduk untuk ikut berpesta bersama dewa-dewi yang ada di sana. Dewa-dewi pun menolak kehadiran Loki di pesta, cuma Loki mengingatkan kepada Dewa Odin, di mana Dewa Odin pernah bersumpah, ketika Dewa Odin dan Loki menjadi saudara,
Jadi di sini Loki bukan anak angkatnya Dewa Odin ya cuy, melainkan saudaranya Dewa Odin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau Loki itu adalah anak angkatnya Dewa Odin. Dewa Odin bersumpah, kalau salah satu dari kami tidak mendapat minum, maka yang satunya juga tidak akan mendapatkannya. Jadi ibaratnya harus sama, kalau Dewa Odin bersenang-senang dengan pestanya, dia dapat minum dapat tempat duduk maka Loki harus mendapatkannya juga. Lalu, Dewa Odin pun mengakui bahwa ia memang pernah bersumpah seperti itu. Setelah itu Loki pun mengejek dewa-dewi yang lain karena dia bisa bergabung ke pesta. Kalian sudah tidak bisa ngusir Loki lagi. Loki pun duduk dan minum. Walaupun para dewa-dewi yang lain tidak suka keberadaan Loki di pesta, pas Loki mabuk ini, dia malah menghina-hina para dewa. Dibilangnya Odin itu sesat, Thor itu pengecut, terus Frigg yang merupakan istri Dewa Odin adalah pelacur, Freya dibilang inces yang ngelakuin hubungan sedarah, lalu Dewa Tyr selingkuh. Dihinalah masing-masing dewa dan dewi yang ada di sana. Walaupun Dewa Thor datang terlambat, ia sempat mendengar hinaannya Loki. Thor pun marah, dan Loki pun kabur. Keisengan Loki tidak cukup sampai di situ, Loki itu sangat iseng hingga memotong rambut Dewi Sif yang sedang tidur. Dewa Thor mengetahuinya pun marah besar, hingga mau meremukkan tubuh Loki hingga hancur jadi debu. Loki pun berdalih, dan berhasil merayu serta meyakinkan Dewa Thor kalau dia akan membawakan rambut baru untuk Dewi Sif. Pergilah Loki ke suatu tempat yang bernama Svartalheim, dunia para kurcaci berasal, dan di situ Loki minta tolong kepada para kurcaci untuk membuatkan rambut baru untuk Dewi Sif, agar Dewa Thor tidak meremukkan tubuhnya, dan karena provokasi dari Loki, mereka juga membuatkan beberapa senjata untuk para dewa-dewi Aesir, termasuk membuat palu Mjolnir untuk Dewa Thor. Memang Loki ini sangat menjengkelkan, dia bikin masalah sama Dewa Thor sampai Dewa Thor emosi. Tapi karena masalah itu terjadi Dewa Thor mendapatkan palu Mjolnir. Jadi, Dewa Thor berterima kasih kepada Loki di saat dia membencinya. Keberadaan Loki itu membuat mitologi Nordik menjadi sangat menarik. Jadi, ada cerita di mana para dewa ingin membangun sebuah tembok yang besar, tinggi dan tebal, serta kokoh yang mengelilingi Asgard. Niatnya tembok itulah yang menjadi pelindung Asgard ketika Dewa Thor sedang pergi, agar menjadi perlindungan rakyat Asgard terhadap para raksasa menyerang ketika Thor tidak ada. Hanya saja, butuh waktu yang sangat lama untuk membangun tembok yang sangat kokoh untuk mampu menahan serangan raksasa. Keesokan harinya, datanglah orang asing ke Asgard dengan kudanya, yang bernama Spadilfari. Dia menawarkan diri untuk membangun tembok itu. Dia bilang kalau dia bisa membangun tembok itu dalam waktu 3 musim. 1 musim dingin, 1 musim panas, dan 1 musim dingin lagi. Dia akan membangun tembok yang kokoh sehingga masih akan tetap berdiri selama ribuan tahun. Lalu Dewa Odin bertanya kepada orang asing itu, apa upah yang harus kami bayar? Orang asing itu bilang dia meminta 3 hal, yaitu: pertama, dia meminta Dewi Freya untuk menjadi istrinya. Yang kedua dan yang ketiga adalah dia meminta matahari dan bulan sebagai imbalan dari pembangunan tembok besar itu. Ini adalah bayaran yang sangat besar buat para dewa, karena Freya, matahari dan bulan itu sangat berharga soalnya, agak berat kalau mau jadi bayarannya. Dewi Freya pun juga enggak mau jadi istri orang asing itu. Pusinglah para dewa ini, mereka niatnya mau menolak tawaran orang asing tersebut. Tapi, disitulah Loki mempunyai ide-ide serta logikanya. Dia yang merasa tidak mungkin ada orang yang mampu membangun tembok sebesar itu di Asgard dalam waktu 3 musim saja. Jadi ya, kata Loki, kita terima saja tawarannya, dan kalau orang asing itu gagal atau tidak selesai, para dewa tinggal ngelanjutin pembangunan tembok yang udah dibuat sama orang asing tersebut. Loki berpikir, menguntungkan juga sebenarnya, dan biar orang asing itu benar-benar gagal menyelesaikannya, dia tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Dan dia diberi waktu selama 1 musim dingin. Ketika musim panas nanti temboknya harus sudah selesai.
Jika demikian, Loki semakin yakin kalau orang asing itu akan benar-benar gagal. Para dewa tidak akan kehilangan Freya, matahari, dan bulan, serta temboknya sudah setengah jadi. Lalu para dewa tinggal ngelanjutin pekerjaannya. Ini benar-benar menguntungkan para dewa. Dewa pun setuju dengan usulan Loki. Para dewa sangat senang karena mendapatkan ide yang jenius dari Loki, dan Loki ada di pihak dewa. Orang asing itu pun setuju, dia akan menyelesaikan temboknya dalam waktu 1 musim, yaitu musim dingin. Orang asing ini pun meminta dibantu oleh kudanya untuk mengerjakan pembangunan tembok tersebut, dan Odin pun menyetujuinya karena menurutnya permintaannya itu masih masuk akal. Orang asing itu pun bekerja dengan seekor kuda miliknya. Orang asing itu mulai menggali tanah dan Dewa Heimdall yang mengawasinya. Ternyata orang asing itu cepat sekali menggali lubangnya. Dewa Heimdall pun melapor kejadian yang telah ia lihat, dan para dewa-dewi pun terkejut kebingungan. Apalagi Freya, dia udah mulai benci dengan Loki. Ketika selesai menggali, mulailah orang asing itu menyusun batu. Dia pergi mencari batu dengan kudanya dan cepat membawa batu. Selain itu, kudanya yang bernama Spadilfari sanggup menyeret bongkahan batu yang sangat besar dengan cepat. Para dewa terkejut dengan kekuatan kuda Spadilfari, lalu para dewa curiga kalau dia bukanlah manusia, melainkan dari ras Jotun atau raksasa. Orang asing itu pun tidak mengakui kalau dirinya raksasa, karena jika dia mengakui bahwa dia adalah ras Jotun, dia sudah pasti otomatis ditolak. Kalau begini terus raksasa itu bakal sanggup menyelesaikan temboknya dalam waktu 1 musim. Dewi Freya makin benci dengan Loki. Freya berkata kepada Loki, jika orang asing itu berhasil membangun temboknya dan Freya menikahi raksasa itu kemudian dibawa ke Jotunheim, maka dia ingin melihat Loki mati terlebih dahulu. Loki pun langsung terdiam, gugup, serta gemetar menelan ludahnya. Kalau tembok itu berhasil dibangun sama saja dia membuat dirinya terbunuh, nyawanya terancam di sini. Loki pun berpikir keras dan mendapatkan ide. Dia berubah wujudnya menjadi seekor kuda betina yang cantik, agar memancing kuda Spadilfari untuk pergi ke hutan. Karena kuda Spadilfari ini adalah kuda jantan, jadi tertarik dengan penyamaran Loki sebagai kuda betina yang cantik, dia pun mengejar Loki yang sedang menyamar ke hutan. Karena kudanya tidak ada, raksasa yang membangun tembok itu pun jadi tidak bisa membawa bongkahan batu lagi, padahal tinggal sedikit lagi selesai. Dicarinya kuda Spadilfari itu ke dalam hutan, tapi enggak ketemu-ketemu. Mau tidak mau raksasa itu sendirilah yang menyeret bongkahan batu besar. Ketika waktu sudah tinggal beberapa hari lagi sudah masuk musim panas, dan akhirnya sang raksasa itu pun gagal untuk membangun temboknya, padahal tinggal sedikit lagi selesai. Marahlah sang raksasa itu kan dia merasa para dewa telah mencuranginya. Para dewa melanggar sumpah. Odin pun bilang tidak ada sumpah yang kami langgar, tapi raksasa itu tidak terima, dan ngamuk. Dewa Thor yang baru pulang dari perjalanannya, langsung menghantamkan palu Mjolnirnya ke raksasa itu. Raksasa itu pun terpental jauh. Para dewa pun senang dan bingung. Di situasi seperti ini kok Loki tidak ada di sana? Loki tidak ada di antara para dewa. Para dewa pun tidak mengetahui bahwa Loki lah yang berubah menjadi kuda betina itu. Sejak saat itu Loki menghilang selama 1 tahun, dan dia kembali ke Asgard dengan seekor kuda berkaki 8, yang bernama Sleipnir. Ternyata Sleipnir adalah anaknya Loki dengan kuda Spadilfari yang mengejar dia ke hutan, dan Spadilfari pun menghamili Loki. Loki dengan wujud kuda betinanya pun hamil dan melahirkan kuda Sleipnir. Jadi Loki adalah ayah sekaligus ibu dari kuda Sleipnir. Kuda Sleipnir ini dipersembahkan Loki untuk Dewa Odin. Kuda yang berkaki 8 ini sangat cepat dan sangat kuat. Sampai di sini cerita kita untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian tahu something about Loki, kalian boleh komen, dan kalau ada yang salah please contact me, and thanks, see you for my next video.